Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, dan Rahayu untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Albi Aruna selaku pemantik dari moderator dari acara dan juga bagaimana kita akan membicarakan perjalanan Harmonic Trial hari ini. Hari ini kita telah ketahui bersama memasuki hari ketiga dari perjalanan pameran tunggal atau event acara pameran tunggal dari Bu Feni Rohbahin. Tajuk dari Bu Feni Rohbahin tentu tidak semena-mena kita angkat hanya sebagai bagian dari formalitas. Akan tetapi ada perjalanan panjang yang dari awal dulu kita mulai untuk sampai kepada titik ini. Tentu Bu Feni juga saling berkoordinasi, kita sebagai panitia juga saling melakukan koordinasi satu sama lain tentang bagaimana pameran ini dan juga tajuk Harmonic Trial benar-benar masuk tidak hanya sebagai bagian dari hal yang semestinya tidak dan harus dikerjakan. Saat ini saya sedang bersama Bapak Slamet Hendra Kusuma. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Sehat selalu nggih Pak nggih? Amin. Kita hari ini agak santai aja, tidak apa-apa. Iya. Baik, Harmonic Trial adalah bagian dari perjalanan Ibu Feni. Kita telah kurang lebih ada mempersiapkan ini 1-2 bulan belakangan bagaimana ini kita olah, dan Harmonic Trial juga berkaitan sama bagaimana berkaryanya Bu Feni secara berkelanjutan. Kita tahu bagaimana Bapak Henkus juga kurang lebih sering berjumpa dengan Bu Feni dan juga memberikan atau saling ngobrol sama Bu Feni di beberapa kegiatan. Kita juga sudah berkaitan itu, ngobrol-ngobrol juga sama Bu Feni bahwa Pak Henkus memang menjadi orang yang tepat untuk menjadi bagian dari apa sih sebenarnya ada yang ada dalam inti Harmonic Trial gitu. Dari tajuk Harmonic Trial yang kita angkat memang betul ada bagian dari jiwa dan ada bagian dari raga Pak yang sebenarnya kita angkat saat ini. Bagaimana Bu Feni itu melukiskan sesuatu hal yang berkelanjutan, sustainable, dan juga perjalanan itu bukan hanya sebagai didokumentasikan semata, tapi ada hal-hal yang sebenarnya ingin core-nya itu kami angkat loh gitu. Apa sih sebenarnya yang ada di dalam Harmonic Trial gitu. Tajuk Harmonic Trial tentu tidak lepas dari peran dan juga diskusi, ngobrol, bahkan jagong dan srawung kita bersama. Perjalanan Bu Feni dari awal beliau benar-benar menjadi seorang pelukis juga, akademisi, tentu berkaitan juga sama apa yang sedang diciptakan hari ini di dalam ruang pamer. Apa yang menjadi perjalanan dan kemudian apa yang menjadi hal yang berkaitan diungkapkan itu ya baik secara lisan maupun secara inti atau visual atau substansialnya bahkan itu ada. Sebenarnya tajuk Harmonic Trial secara garis besar seperti itu, tapi bagaimana dengan Bapak? Apa sih sebenarnya Harmonic Trial? Apa sih menurut Bapak yang kenapa kok ada harmoni di situ? Terima kasih kepada para pemirsa yang nanti akan menikmati pameran Bu Feni dengan tajuk Harmonic Trial. Assalamualaikum, rahayu, rahayu, rahayu. Sebelum saya memberikan satu gambaran tentang harmoni, saya teringat bahwa Bu Feni ini kenal sama saya itu sudah hampir 20 tahun. Hampir ya. Luar biasa. Beliaunya sering. Memang kita sering jumpa di pameran-pameran. Bahkan beliaunya juga ajak sekarang berkunjung ke tempat saya di Rumah Budaya Slamet ini. Itu saya juga sempat terkaget-kaget ketika beliaunya ini kan kalau kita lihat namanya atau kita baca namanya itu kan Feni Rohbahin ya. Itu kan kayak seperti bukan orang Jawa itu. Tapi kenapa karya-karya beliaunya sangat lokalistik Jawa, itu juga ini hal yang menarik ya. Sehingga saya memandang karya-karya beliaunya ini memang ada ikatan-ikatan kultural lokal ya yang berbasis Jawa itu yang selalu jadi konten dari lukisan-lukisan beliaunya. Saya tidak ingin membahas masalah visualnya, tapi saya ingin lebih memberikan satu gambaran tentang
apa yang ada di pikiran Bu Feni. Saya kemarin sempat juga ketika Anda datang dengan teman-teman ya, memakai istilah harmoni itu membuat saya tuh agak terkejut, kok pas gitu loh. Nggak tahu ini kesengajaan atau memang sudah lama dipikirkan atau barangkali ini kebetulan. Tapi terlepas dari itu semua, bahwa ada satu pemikiran tentang tajuk ini adalah harmoni, itu sangatlah tepat. Bukan tepat, tapi sangatlah tepat. Begini, di dalam satu falsafah Jawa, harmoni ini adalah salah satu puncak dari sebuah peristiwa, di mana tidak saja bahwa harmoni ini adalah berbicara tentang hubungan manusia saja, tetapi juga dengan alam semesta. Sehingga harmoni ini bisa disebut sebagai suatu bentuk gambaran tentang holistik masyarakat Jawa. Dalam masyarakat Jawa, harmoni ini memang dimaknai adalah sebuah keteraturan sistem di mana bahwa jagat cilik dan jagat gede itu bertemu. Sehingga di sana dia membuahkan satu bentuk dialektika alam, di mana bahwa antara manusia, terus pranata sosial dan alam semesta, mereka menyatu, saling interaksi. Memang kalau kita melihat dari sisi historis, masyarakat Jawa ini tidak bisa lepas dari animisme dinamisme. Tapi saya ingin menyoroti yang dinamisme dalam konteks dalam hal ini sebelum saya nanti masuk pada karyanya Bu Feni dengan pandangan filosofi Jawa itu memang keteraturan ini tidak saja dimaknai oleh bagaimana koneksitas antar individu, tetapi juga di sini adalah kewajiban dari individu. Di dalam satu konteks filosofi dinamisme itu, manusia ini memang adalah bagian dari alam, dan alam adalah sokok guru dari manusia, sehingga bahwa alam ini adalah sumber hidup dan kehidupan masyarakat Jawa. Nah, di dalam sumber hidup dan kehidupan masyarakat Jawa ini, tentunya memang di Indonesia ini ada dua titik yang itu menjadi menarik. Yang pertama adalah terkait dengan masalah tentang bahari, karena negara kita kepulauan. Yang kedua, kita juga melihat bahwa ini juga ada kaitannya dengan wilayah agraris. Nah, di wilayah agraris ini memunculkan atau terbentuklah produk-produk budaya. Nah, produk-produk budaya itu salah satunya adalah kesenian. Walaupun di luar kesenian itu ada yang namanya mata pencarian, ada yang namanya pengetahuan, adanya sistem keorganisasian masyarakat, ada yang namanya nilai-nilai tradisi, dan banyak lagi. Nah, di dalam konteks produk kebudayaan ini, Bu Feni memang saya tangkap di beberapa karya beliaunya itu mencoba mengungkapkan dengan secara tepat, bahkan warna-warna bisa disebut adalah warna-warna yang sangat tropis, itu bertubrukan warna satu dengan yang lain. Dia tidak saja melihat persoalan ini hanya sebagai satu bentuk bahwa harmoni itu bisa juga yang berbeda, tidak ada saja yang selaras. Karena selaras ini banyak pemahaman lebih bersifat pasif, tetapi ini saya melihat lebih bersifat dinamis. Nah, ya sesuai dengan kata filosofi Jawa, yaitu dinamisme itu. Jadi di era-era dinamis ini bahwa Jawa itu memunculkan berbagai macam tentang personal produk kebudayaan, ya di antaranya adalah kesenian. Kita bisa pahami bahwa di karya-karya Bu Feni ada kuda lumping, ada tari-tarian, ada macam-macam. Termasuk yang terakhir ini malah memang ada bagian-bagian yang sangat menohok kita itu di era kehidupan kita, yaitu tentang hadirnya satu makhluk baru yang namanya COVID-19. Ya. Nah, di COVID ini memang saya tangkap beliaunya tetap orang Indonesia, orang Jawa, di mana bahwa unsur-unsur telinganya ini yang digambar adalah telinga orang Jawa itu. Saya lihat yang agak jebobok gitu ya, agak aneh ya, itu hidungnya mekrok, enggak seperti kalau orang Belanda itu kan hidungnya mancung, apa ini enggak mekrok-mekrok, jadi ya Jawa. Ya memang di dalam konteks sebuah pengaruh dari seorang kreator itu kan tidak bisa lepas dari kondisi geografis, lingkungan, dan nilai tradisi. Bu Feni ada di situ. Nah, di dalam
masalah-masalah ini sehingga karya-karya itu saya melihat ini Indonesia begitu. Ketika dipaparkan Indonesia. Jadi memang ini sangat menarik karena begini, kita tahu bahwa di akar pendidikan kita itu mayoritas kita tuh mengamini kebenaran yang berangkat dari Western. Oh iya, Western. Iya, Western. Western. Ya, Bu Feni, saya rasa sampai dia di S2 nih, rencana mau S3 juga, saya pikir banyak sekali pengaruh. Tetapi pilihan beliaunya ini adalah pilihan lokalistik, sehingga mungkin dari kesan saya seolah-olah dia ingin menyatakan diri, aku orang Indonesia begitu, bukan orang Eropa. Walaupun dia sangat paham tentang filosofi Yunani, Eropa maupun Amerika, tetapi beliaunya dengan tegas, saya orang Indonesia. Nah, disinilah di dalam era globalisasi yang cenderung produk budaya massal. Jadi produk budaya massal itu adalah sebuah produk yang tidak different, artinya itu seragam. Bu Feni mencoba tidak. Tapi lebih unik, lebih punya jaringan. Ya tentunya, karena memang beliaunya sangat memahami. Makanya tadi antara namanya beliaunya dengan filosofi ini kan agak berseberangan itu. Agak paradok. Kalau Feni Robin ada kesan ini ada Belandanya, ada apa. Tetapi ini kenapa? Ini kan hal-hal yang menarik. Nah, sehingga saya tadi sebutkan juga bahwa kondisi lingkungan, nilai tradisi, kondisi geografis itu menjadi bagian yang sangat penting bagi Bu Feni. Nah, oleh sebab itu karya-karya ini berbicara seperti itu. Nah, seseorang seniman di dalam era globalisasi yang cenderung budaya massal ini, kalau kita tidak punya hal yang sifatnya different atau keunikan, saya pikir kita akan susah bertarung. Sekarang coba, kalau kita misalkan saja mau ikut lomba tari K-pop, yuk kalah kita sama orang Korea. Tapi kalau kita mau berbicara tentang kesetaraan, ada tari gambyong, ada remo, ada kuda lumping, ada macam-macam. Nah, ini menjadi sangat menarik sehingga identitas itu tidak saja berbentuk hal-hal yang formal. Formal itu kewilayahan, kayak seperti di KTP, nama ini itu. Tapi ada yang substansial. Nah, Bu Feni mencoba untuk membangun yang substansial, di mana kita ketahui bahwa dalam filosofi Jawa itu memang ada 3 unsur yang sangat kuat, yaitu yang pertama adalah unsur dunia bawah sadar, terus yang kedua adalah dunia rasio, yang ketiga dunia simbolistik. Di karya Bu Feni ada itu, ada titik itu yang diketengahkan. Nah, sehingga kalau kita melihat suatu persoalan agak lebih jauh, saya pikir bahwa karya-karya ini saya pikir sangat patut ketika itu didekati dengan pandangan filosofi Jawa. Itu kira-kira produk saya. Tapi dengan 3 unsur tadi Pak, bagaimana ada trap atau apa ya istilahnya, hal yang mengerucut atau berdampingan 3 unsur yang Bapak sebutkan tadi. Dari karya Bu Feni yang menjadi sebuah perjalanan, terus kemudian Bu Feni dibentuk oleh jaringan juga, pasti ada jaringan yang mendukung Bu Feni dari mulai relasi dan kemudian koneksi gitu. Apakah kultur Bu Feni ini benar-benar mengisyaratkan Bu Feniable atau Bu Feni banget lah gitu, secara garis besar. Nah, kita tentu mengetahui bagaimana perjalanan Bu Feni saling guyup satu sama lain. Nah, tapi di sisi lain Bapak, Harmony Trail ini kan berkaitan juga sama perjalanan antara lahir dan batin. Mungkin ada satu hal yang saat ini ingin saya tanyakan, antara jiwa dan raga dari Bu Feni, apakah memang saat ini benar-benar ingin all out untuk ditampilkan kepada publik gitu dengan tajuk Harmony Trail? Saya pikir begini ya, saya kenal dengan beliaunya cukup lama yang tadi saya ceritakan. Memang ketika kita melihat identitas itu memang selalu berkembang, selalu penuh dengan tegangan, selalu penuh dengan kepentingan di situ. Akan tetapi kalau melihat satu sosok beliaunya ini, saya teringat dengan satu perjalanan orang Jawa. Jadi orang Jawa klasik itu memang ada kecenderungan bersifat genetik. Jadi apa yang dipelajari dari moyangnya turun ke bawah. Tetapi ketika kita berbicara tentang bagaimana orang Jawa kontemporer, ini menjadi lain. Karena kita pasti tahu bahwa Bu Feni tadi saya gambarkan adalah orang yang
sangat memahami tentang filosofi Yunani maupun Eropa dan Amerika, tetapi kenapa dia pilih Jawa? Lah, kesadaran inilah yang saya anggap sebagai satu strategi kebudayaan. Ya, di dalam strategi kebudayaan ini memang seseorang itu ingin tampil secara substansial yang paling penting, bukan hal yang sifat formal. Kalau formal namanya itu formal kan, tetapi kalau substansial, apa yang ada di pikirannya, apa yang menjadi tindakannya, apa yang menjadi pilihan hidupnya, ini substansial. Lah, substansial inilah yang paling penting di dalam pola bentuk pembentukan namanya karakteristik atau identitas. Nah, persoalan karakteristik identitas tadi itu sampai nanti berwujud kepada visual, ya inilah dia. Gitu. Iya, ada kaitan itu. Karena tidak mungkin sekarang hanya memilih, hanya sekarang asal comot begitu, nggak mungkin. Orang yang punya kapasitas, misalkan aja dengan sekolah tinggi seperti S2. S2 di tesis itu kan ya dipelajari bagaimana bahwa tesis itu merupakan satu bagian di mana bahwa apakah yang sangat menarik dari ilmu pengetahuan. Apakah di dalam ilmu pengetahuan ini memberikan pesona bagi kehidupan manusia. Itu di S2 itu seperti itu dipelajari. Nah, oleh sebab itu, beliau ini sudah memasuki jantung dari persoalan esensi, dari persoalan jiwa tadi itu, geist tadi itu. Nah, di jiwa ini, di manajemen. Setelah di manajemen, baru beliaunya ini mencoba untuk menarik kesimpulan. Ini loh aku itu bukan pendapat dia, tetapi orang lain akan bisa membaca juga, karena pilihannya. Kenapa dia tidak memilih, misalnya tadi saya cerita, satu karya beliaunya yang terkait dengan masalah COVID, kok orangnya hidungnya tidak Belanda, kok bibirnya jeber-jeber wong Jawa misalnya. Ini kan karena dari sisi konteks visual saja kita bisa nangkep. Tetapi saya pikir itu formal. Tetapi yang substansial, kenapa itu yang dipilih? Lah, persoalannya kenapa? Ini berarti ada pengalaman empirik. Nah, pengalaman empirik ini tadi saya ceritakan, manusia tidak akan bisa lepas dari kondisi geografis, lingkungan, dan nilai tradisi. Beliaunya masuk. Nah, keluyurannya beliaunya ini memberikan supporting, kan itu kan data-data ya, data-data yang terkait dengan pengalaman empiris. Misalkan saja Bu Fani sering kali datang ke Mbah Mun, misalkan topeng Malangan itu, makanya ada tari-tarian topeng, ya kan? Nah, ini kan hal-hal yang secara sadar dia yakini bahwa itu sesuatu yang menjadi menarik. Di dalam satu strategi kebudayaan itu memang ada titik-titik di mana bahwa identitas itu menjadi bagian penting dari sebuah persoalan strategi. Karena kalau tadi itu saya ngambil agak kontras begini, bagaimana kalau satu kampung jualan bakso semua, rasanya sama, bentuknya sama, ininya sama, tidak ada kreativitas, rasanya sama. Nah, akhirnya hancur-hancuran kan di harga. Kalau ini mau ngomong dari tingkatan itu. Yang kedua, dari sisi produk, tidak ada kontrol. Harga misalnya. Iya, nah ini beliaunya ini menyadari betul konten-konten semacam ini, sehingga kenapa dia memilih karya-karya yang bermuatan lokal, walaupun toh yang digarap itu adalah hal yang sifatnya global. Memang kalau kita melihat bahwa satu titik di mana bahwa putaran-putaran dunia kontemporer hari ini itu memang harus dibalik pemahaman atau paradigma bahwa pinginnya kan orang Indonesia menjadi warga dunia. Tetapi apakah terpikir juga bahwa dunia ada bagian warna yang namanya Indonesia. Berbeda kan? Berbeda. Nah, sehingga karena apa? Karena bahwa lokalistik ini adalah ikatan dari dunia itu sendiri. Seperti kita ngomongin nasionalisme, tidak bisa kebudayaan itu digeneralis. Karena kebudayaan itu terkait dengan taste, dengan rasa, dengan alam pikir, dengan kondisi alam, dengan nilai tradisi. Ini menjadi semua sesuatu yang memang sangat luas sekali kalau kita bicarakan. Mungkin kita diskusi 1 tahun tidak selesai. Tetapi permasalahannya adalah kenapa ini menjadi pilihan. Nah, kalau ketika itu menjadi pilihan, berarti Bu Feni menyadari betul, ada kesadaran bahwa ke depan kalau ketika karya ini akan bertarung di tingkat internasional, maka akan kelihatan Feni adalah orang Indonesia, Feni adalah orang Jawa. Dengan identitasnya. Ya itu tadi dibentuk dengan rangkaian. Jadi kita tidak bisa melihat hanya persoalan formal, melihat seni rupa, tapi apa yang terjadi di pikiran Bu Feni. Ya, pikiran inilah yang akan mengubah. Karena begini, banyak karya-karya yang tidak terlalu substansial itu karena dia selalu
terkooptasi dengan pemikiran leg generalis, bukan leg spesialis. Nah, ketika leg generalis ini tadi, seolah-olah kebenaran itu adalah apa yang dipahami umum. Tapi kalau leg spesialis, itu ada kaitan bahwa umum itu adalah suatu bentuk referensi. Sedangkan yang spesial itu adalah imajinasi dari seniman itu sendiri. Bu Feni memainkan imajinasi di sini. Memainkan pengetahuan di sini. Memainkan kecerdasan di sini. Kenapa kok diambil yang itu? Kenapa kok tidak yang lain? Ini kan butuh itu. Jadi karya seni itu memang ada 3 unsur. Antara pertama kecerdasan, terus yang kedua ada imajinasi, yang ketiga pengetahuan. Nah kalau ini sudah manunggal, menyatu, nggak ada problem, nggak ada sulit dia melukis apapun. Kecerdasan, imajinasi, dan pengetahuan. Luar biasa. Nah, tapi begini Bapak. Diminum dulu. Siap, Pak. Ya. Dari 3 unsur itu Pak. Nah, melihat apa yang saat ini terjadi, tentu kadang satu dari unsur itu mungkin sedikit carry istilahnya orang Jawa. Ada yang mungkin istilahnya ketinggalan yang jobo mungkin. Iya. Nah, kalau dari Bapak sendiri kan barusan ibaratnya Bapak juga studi S3 sosiologi dan mengangkat tentang kejawen juga, dan baru selesai sidang ya Pak kemarin. Iya, betul sekali. Nah, itu unsur-unsur pengetahuan seninya, unsur-unsur bagian dari seni yang Bapak sebutkan tadi, khususnya pengetahuan, apakah ada juga dan apakah sangat berpengaruh dalam kebudayaan atau hal-hal yang dilakukan sama Bu Feni di setiap hari gitu Pak? Karena kan Bu Feni berjumpa banyak orang. Di sisi lain, Bu Feni juga pernah di rumah loh ibaratnya, diam, reflektif, kontemplatif gitu. Nah, apakah itu berpengaruh ke dalam kecepatan kematangannya Bu Feni ini? Iya, saya pikir dengan umur Bu Feni, dengan pengalaman yang panjang, ngelobosnya sudah kemana-mana, saya pikir itu disadari atau tidak disadari, itu akan masuk kepada ruang yang namanya imajinasi. Nah, di dalam ruang imajinasi ini, persoalan itu terkait dengan visual atau terkait dengan masalah laku beliaunya sehari-hari, ini saya pikir sudah memenuhi unsur yang namanya harmoni tadi itu yang jadi konten dari pameran ini. Di dalam harmoni ini bukan saja satu hal yang sifatnya itu berdiri sendiri-sendiri, tapi kewajiban antar individu kepada individu yang lain dan kepada alam semesta. Nah, Bu Feni sudah melakukan ini semua, buktinya dia ngelobos kemana-mana. Nah, sekarang kalau dipikir kalau dia hanya sekedar di rumah saja, ya mungkin dia akan berhenti karena ruang itu tidak terbuka. Tapi kalau ruang ini terbuka, Bu Feni itu adalah orang Jawa, saya sebut Jawa kontemporer, dia terbuka terhadap perubahan itu sendiri. Tetapi paradigma yang dia pakai itu menjadi berbeda. Artinya begini, Bu Feni mencoba untuk melihat filsafat Jawa. Itu dari konteks adalah pengalaman dia melihat Western. Ya, sehingga saya kan ngomong bagaimana Jawa ini bisa didekati dengan lebih bagus kalau tidak dibandingkan dengan hal yang kontras dengan Jawa. Rata-rata walaupun di Western itu mengungkap tentang persoalan psikologis, tapi mereka berangkatnya dari rasio. Tapi kalau di Jawa kan tidak, seperti saya katakan tadi, dunia bawah sadar, dunia rasio, dan dunia simbolistik. Nah, Jawa yang hiperrealisme ini tadi, kalau didekati dengan ini tidak cukup. Tetapi untuk mengetahui ini, pisaunya dengan apa? Nah, sehingga Bu Feni akan masuk kepada ruang. Saya memilih ini tidak salah, karena saya meyakini bahwa Jawa lebih hebat, bahwa strategi kebudayaan lokal lebih hebat. Makanya saya pikir kesadaran ini yang memancing beliaunya untuk menggambar atau memvisualkan seperti itu. Oh, betul-betul. Nah, iya, sampai juga pada titik-titik yang saya sebutkan di muka tadi, sampai warna pun sangat tropis sekali. Nah, warna tropis dengan barat itu bedanya apa? Karena alamnya. Kalau barat itu kan alam buram. Jadi misalkan aja ada matahari cuma berapa jam, kan begitu toh? Tapi kalau di sini kan tidak, berbinar-binar gitu. Jadi semua warna pelangi itu ada di dalam unsur alam ini. Seperti apa yang dikatakan oleh si Newton tentang prisma itu. Di Indonesia, di negara Katulistiwa itu bertaburan hal-hal seperti itu. Bu Feni menangkap ini. Lalu sebab itu karya-karya dia ini walaupun toh itu yang digambarkan agak mistis begitu ya, tapi
warnanya itu bertubuhan. Nah ini menolak teori-teori seperti teorinya Delacroix, terus Sirihul dan lain sebagainya, itu tentang semua. Bahkan Ruben misalkan aja. Kesadaran ini yang tidak banyak dianu oleh dosen-dosen yang bekerja seni, tidak banyak. Oh, gitu. Ya. Terus. Ya, biasanya sini lebih cenderung bahwa ditafsir bahwa dunia timur atau Jawa itu kecoklat-coklatan seperti apa yang ada di orang dulu bilang sewek ya, tape atau apa ya, iya, atau sarung orang perempuan itu kan banyak warna coklat banyak apa. Tapi perkembangan terakhir ini kan tidak. Orang Jawa kontemporer itu kan lebih cair gitu. Dia melihat bahwa wah ini bertaburan ini daerah Katulistiwa. Akhirnya warna itu menjadi berkembang sehingga yang namanya estetika itu tidak berhenti pada satu titik. Dia akan bergerak terus. Orang Jawa klasik berbeda dengan orang Jawa modern. Orang Jawa modern berbeda dengan orang Jawa kontemporer. Nah, kecairan ini yang dimiliki oleh Bu Feni ini disadari banget. Nah, makanya kalau kita melihat karya seni itu akan menjadi lebih baik kalau itu tinjauannya bisa dari sosiologi, dari antropologi, dari filsafat lokal misalnya, itu akan kebaca gitu. Tapi kalau kita hanya melihat visual saja, ya ini akan kita terjebak kepada persoalan-persoalan yang bersifat formal, substansialnya tidak kena. Nah, ya kita pagi ini diskusi tentang substansial. Oh, betul. Iya, bagaimana Bu Feni mengangkat karya-karyanya dilihat dari sisi substansial, proses penciptaannya begitu. Jadi bukan yang formal. Kalau yang formal ya antara garis, komposisi, bidang, yang elemen nirmana dan sebagainya itu hanya elemen-elemen dasar. Tetapi yang substansial tidak itu, tidak cukup itu gitu. Itu pintu aja. Jadi makanya di dalam satu karya-karya seni ya, kesenian itu yang menarik itu menurut saya 30% itu teknik, 70% itu mindset. Lah Bu Feni mencoba mengangkat 70%-nya ini. Jadi visualnya ini buat dia adalah alat. Tapi cara pandang pikirannya beliaunya dalam suatu strategi kebudayaan ini yang menjadi menarik. Sebagai bagian dari pengetahuan tadi. Iya. Oh. Jadi kalau bisa disebut yang lebih rinci lagi adalah seni itu ya pengetahuan. Nah, ini seni sebagai pengetahuan. Ini menarik, Pak. Tapi saya sempat baca tulisannya jenengan di pengantarnya Bu Feni yang menjadi bagian dari kita pasang juga di dalam ruang virtual pada saat itu. Seni sebagai pengetahuan dan bagaimana perjalanan Bu Feni menjadi akademisi. Nah, di satu paragraf ada kata-kata wah. Ya. Seperti itu. Wah, ini kan menarik. Ya. Apa yang Bapak ingin ungkapkan secara substansial? Kok ada sampai wah, kita asing loh Pak. Kita asing gitu. Iya. Jadi begini ya. Di Jawa ini tadi kan saya sudah cerita, mungkin ini agak lebih saya pertegas. Di Jawa masyarakat agraris, orang Jawa masyarakat agraris, saya tidak menyinggung Bahari karena itu jauh dari Batu, dari Malang. Malang ini kan lebih banyak kan agraris bukan Bahari ya. Nah itu memang ada produk-produk yang terkait dengan masalah satu yang terkait dengan masalah kesenian. Nah di kesenian itu adalah suatu bentuk manifestasi dari apa yang ada di dalam wujud holistik masyarakat Jawa. Ada alam, ada manusia, ada sebuah perilaku hubungan sosial. Nah ini menimbulkan suatu keteraturan, suatu sistem jagat gede. Jagat kecil itu adalah bagian dari jagat gede. Atau bisa disimpulkan bahwa jagat gede itu adalah jagat cilik yang sudah ual itu sudah lepas dari individu. Nah sehingga di situ ada suatu bentuk yang disebut kembali lagi harmoni. Nah di dalam konteks seperti ini masyarakat Jawa itu bagaimana dia memperoleh sebuah ketentraman, tentrem. Nah di tentrem ini memang ada 3 pintu yang namanya trilogi. Nah itu ada satu yang disebut namanya mawas diri. Yang kedua memayu hayuning bawono. Yang ketiga adalah manunggali kawula Gusti. Ini prinsip bagaimana orang Jawa mendapat ketentraman. Nah Bu Feni rupanya ingin juga menggarap ini. Digarap juga ini. Jadi di ketentraman itu kan salah satunya. Sekarang coba, kalau orang itu susah, mana mungkin dia mau membuat satu karya seni. Misalnya tari-tarian, misalnya apa kan enggak. Orang susah kan enggak mungkin.
Atau bisa juga pemikir-pemikir yang sangat luar biasa itu juga masuk kepada ranah yang lebih substansi, yaitu bagaimana bahwa jiwa dari Jawa itu bisa terbaca. Nah, di dalam konteks Bu Feni ini tadi, prinsip orang Jawa itu kan ada 3 tadi, tapi lelaku orang Jawa itu tadi, wah, Wah, dari wah, sana. wah, wah itu adalah sesuatu yang bersifat gelar di permukaan, artinya wujud eksistensialis. Saat di duniawi ini, Pak. Iya, ya di dunia ini man. Laweh itu dono wewe, suka memberi. Oh, gitu. Jadi lebih ke apa yang Ya. punya bisa dibagikan. Ya, juga- iya, ya apa saja yang dibagikan. Makanya saya tadi ngomong harmoni itu adalah suatu keteraturan di mana bahwa setiap individu memiliki kewajiban terhadap persoalan-persoalan sosial Oke. dan alam semesta. Di weh, dono wewe. Iya, dan apa-apa. Nah, yang ketiga, wah itu hasil dari gelar. Jadi, wah ini gelar, wah itu hasil dari gelar. Lah kalau perbuatan ini baik, maka di sini akan baik. Nah, yang wah dan wah ini tadi gelar, tapi wah ginsir selalu berubah menurut keadaan. Tetapi ketika kita bilang wah itu sudah permanen, karena hasilnya ini kan permanen, nggak bisa dirubah lagi. Kalau Anda berbuat jelek akan jelek, Anda berbuat baik akan baik. Nah, kesadaran Bu Feni dengan wah ini saya tangkap itu, beliau sadar betul bahwa dia ingin mencoba untuk apa yang disampaikan pikiran lewat visual itu tadi, dia ingin memperoleh suatu hasil. Hasilnya apa? Ini loh orang Jawa, ini loh saya, ini loh filsafat Jawa, ini loh saya. Oke. Ah, Jadi ada iya kan, tiga memang ini kayak- memang ini ya kalau kita bicara ini ya panjang juga gitu. Tapi secara garis besar memang ada 3 rangkaian Iya, yang 3 rangkaian berkelanjutan itu. gitu. Nah, dari wah, weh, boh, dan kita membicarakan, Bapak membicarakan juga tentang bagaimana kultur, jaringan itu dibentuk, sampai ke Bu Feni ingin ngapain sih sebenarnya? Ya. Kok ngapain kok gitu-gitu aja bareng gitu kan? Ternyata ada hal yang bisa kita pelajari secara berkelanjutan. Nah, ini tentu menjadi bahan bakar baru begitu loh Pak bagi kita semua yang Ya, sedang dalam mudah-mudahan. mata kuliah manajemen pameran misalnya gitu. Nah, itu kan kita berpikir secara bukan hanya hal-hal yang bersifat kecil atau mikro, tapi hal-hal bagaimana strategi itu besar, bersifat makro dan juga berkelanjutan. Nah, apa sebenarnya mungkin ini akan menjadi sedikit atau bentar lagi penutup gitu. Apa yang sebenarnya Bapak pandang atau Bapak inginkan atau seharusnya kurang lebih seperti ini loh, agar kita ada di jalur yang tidak belok gitu. Bagi seorang, ini lebih ke akademisi kita yang sedang belajar gitu. Bagaimana itu Pak? Ini keren sekali nih ya. Ini keren sekali nih. Pertanyaan ini memang nggak gampang, tapi keren sekali. Yang pertama, yang harus dihilangkan tuh perasaan malas. Gitu. Rasa malas itu penyakit sudah. Kalau sudah malas itu menjadi persoalan. Yang kedua, mampu membaca tanda-tanda Tuhan. Apa itu? Orang diberi otak itu harus untuk berpikir. Tadi saya bilang mindset. Itu akan mengubah seluruhnya. Saya tidak terlalu mempercayai yang namanya bakat, tetapi kerja keras. Tidak takut gagal. Terus Nah, nanti figur ini memang ada kaitannya Bu Feni. Juga gitu, udah terus. Sekarang kalau beliaunya mau pingin katakanlah itu mau hidup tenang, mau apa, setelah ngajar pulang, beli makanan apa atau ini itu buat keluarganya, selesai sudah. Tapi beliaunya masih ada suatu perasaan di mana bahwa saya punya kewajiban untuk mengkabarkan, untuk menyampaikan strategi kebudayaan yang seharusnya dimiliki oleh semua orang. Nah, karena di dalam satu konteks kewajiban ini, kita memang harus betul-betul memahami bahwa kita hidup dalam dunia ini tidak sendiri. dalam satu jaringan. Ya, ada satu koneksitas. Nah, ada harmoni yang dibangun di situ. Nah, ketika harmoni dan koneksitas tadi terwujud, maka seseorang ini akan menyadari bahwa kewajiban terletak di segala-galanya. Sehingga bagi teman-teman yang muda ini, satu, itu yang sangat diperlukan adalah bagaimana memainkan imajinasi, saya tadi cerita. Oh gila. Yang kedua, bagaimana menumbuhkan kecerdasan, kepekaan. Karena kecerdasan itu ada kaitannya dengan kepekaan. Lah sekarang kalau sampean berkarya seni tidak ada kepekaan, tidak ada kecerdasan, mau apa? Milih kan ngawur malah.
Nah, karena ada kesadaran, ada kepekaan, berarti ada latar belakang dari pilihan itu sendiri. Yang terakhir adalah pengetahuan. Makanya semua pengetahuan harus dipelajari. Apa timur atau barat atau apa saja harus dipelajari. Supaya apa? Supaya Anda bisa melihat utuh apa yang Anda pilih. Karena di dalam suatu objektivitas, validitas itu tadi harus ada cracking, harus ada benturan. Apa yang dibenturkan? Nilai. Sehingga kalau nanti itu nilai dibenturkan, kita akan melihat keunggulan masing-masing. Nah, disitulah kesadaran akan dimainkan. Oleh sebab itu, bagi generasi muda, jangan lupa 3 hal tadi itu. Kecerdasan, kepekaan, imajinasi, dan pengetahuan. Kecerdasan sama kepekaan ini satu, ya, satu tubuh, imajinasi sama pengetahuan. Ini kunci. Yang berikutnya adalah, yang jangan lupa, jangan malas. Jangan banyak alasan. Seorang kreator tidak butuh alasan, tapi butuh tindakan. Terima kasih. Oke, luar biasa. Sudah sampai ke penghujung acara. Terima kasih Bapak. Ada hal yang ingin sebenarnya saat ini kita ungkap, tapi sudah terungkap. Apa yang sebenarnya kita sedang tanyakan sudah terjawab. Dan apa yang menjadi bagian dari rasa penasaran kita, mungkin apa sih biar kita tidak keluar jalur atau menggok di tengah jalan, orang bilang gitu. Ya, salah satunya adalah mindset tadi. Mungkin orang Jawa, apakah itu bagian dari angan-angan juga gitu Pak? Angan-angan atau? Bukan, tadi itu kan gini, orang Jawa itu tidak bisa dipisah antara dunia bawah sadar, dunia rasio, dan dunia simbolistik. Itu manunggal, menyatu. Iya. Gitu. Jadi itu bukan persoalan angan-angan. Kalau angan-angan itu kan hanya gelar, hanya di muka saja. Tapi orang Jawa sampai masuk kepada kondisi-kondisi psikologis. Yang wah tadi Pak, yang gelar. Yang wah. Yang wah, iya, wah. Nah, jadi ada hal yang luar biasa hari ini, seperti rasanya kuliah 4 SKS teman-teman. Dengan itu mungkin kita dapat mempelajari beberapa hal yang untuk bahan bakar baru lah setidaknya kita ke depan. Nah, bahan bakar baru ini juga harus kita getok tularkan untuk hal-hal yang bersifat substansial dan juga baik di satu dan lain hal. Tentu kita semua berharap bagaimana ilmu ini menjadi lebih menyebar dan ilmu ini menjadi bagian dari yang tadi getok tular ilmu-ilmu baik ini kita bisa pelajari secara bersama-sama dan juga berkelanjutan. Terima kasih Bapak untuk waktunya dan juga kesetiaannya dan hal-hal yang luar biasa diuraikan. Yang sebenarnya mungkin beberapa dari kita, oh iya betul ya, gitu lah. Gitu. Terima kasih untuk teman-teman dan juga audien. Selanjutnya kita akan lanjut kepada acara-acara berikutnya di hari ketiga ini. Nama saya Albi Aruna, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk audien dan juga pendengar yang ada atau menyaksikan talk show atau enaknya ngobrol-ngobrol santai hari ini begitu. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu buat teman-teman semua dan audien, tetap jaga kesehatan dan selalu waspada. Terima kasih.